Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, sehat-sehat semuanya, ge. Alhamdulillah. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam ke berapa ibu-ibu? 12. Kalau ibu-ibu itu mesti hafal ya, teliti ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan nikmat sehat, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan malam hari yang cerah ini kita semua bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita semua mendapatkan ridho, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak, seluruh jamaah Masjid Oasis Ar-Rahman yang tagline-nya berbagi dan berbagi. Wah, ini luar biasa nih. Baru kali ini masjid yang tagline-nya itu berbagi dan berbagi. Nah, ini merupakan pengembangan atau aktualisasi dari masjid yang makmur dan memakmurkan. Nah, jemaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan membangun generasi Islami melalui Baitul Arqam. Ya. Kita ketahui bersama bahwa masa depan kita itu ditentukan oleh kader-kader kita, anak-anak kita. Kita yang sudah dewasa atau sudah lanjut usia itu suatu saat akan meninggalkan dunia yang fana ini. Siapa yang mau melanjutkan cita-cita kita, visi kita? Tiada lain adalah anak-anak kita yang soleh dan solihah. Generasi muda yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu menyiapkan kader, perlu menyiapkan generasi muda yang tangguh, generasi muda yang cerdas, generasi muda Islami yang luar biasa. Maka di dalam surat An-Nisa, surat keempat pada ayat ke-9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha, dan hendaklah khawatir dan hendaklah takut
Lam di situ adalah lam amar, hendaklah takut, hendaklah khawatir. Siapa yang harus khawatir? Alladzina law taraku min khalfihim. Yaitu orang-orang yang apabila nantinya meninggalkan di belakang mereka, siapa di belakang mereka? Adalah dzurriyyah, anak-anak cucu-cucu kita, generasi muda kita, generasi muda Islami kita. Oleh Allah kita diperintah untuk khawatir, jangan-jangan generasi yang kita tinggalkan nanti adalah generasi yang lemah. Dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Anak-anak muda, generasi Islami yang lemah. Ya, lemah imannya, lemah hartanya, lemah fisiknya. Tapi ada lemah yang baik. Lemah apa ibu-ibu? Lemah lembut. Nah, lemah lembut itu baik. Tapi secara umum orang yang lemah iman, lemah fisik, lemah harta, itu harus kita hindari. Makanya adik-adik nanti harus menjadi anak-anak yang cerdas. Kalau jadi pelajar yang kuat secara ilmu, kuat secara fisik, kuat secara akademik. Nah, makanya Pak Menteri kita, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu kan ada kebiasaan baik. Tidurnya ojo sampai bengi, ojo mainan HP ae. Sehingga nanti bisa bangun lebih awal, bisa sholat subuh berjamaah. Kalau subuhan di sini sama dengan jamaah tarawih nggih? Penuh nggih? Alhamdulillah. Ini bukti bahwa di sini calon-calon pemudanya, calon-calon yang luar biasa. Falyattaqullah, kata Allah, maka hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah. Walyaqulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Ojo sampai berkata yang tidak benar. Berkatalah yang benar, jujur. Nah, jemaah rahimakumullah, ketika kita sudah menyiapkan generasi muda Islami yang baik, dengan apa? Dengan ilmu, dengan pengalaman. Makanya saya bangga di sini remaja-remajanya luar biasa, diberi kesempatan untuk tampil, ya. Termasuk juga kebiasaan yang baik memberi kesempatan kepada yang muda-muda untuk bisa berbuat sesuatu yang baik. Ya. Salah satu penilaian masjid yang makmur itu adalah berapa persentase remaja yang aktif. Nah, ada TPA-nya sini nggih. Nah, ini perlu. TPA nanti juga dikembangkan untuk pembinaan anak-anak yang muda. Ya. Kalau remasnya ada, nggih. Nah, remasnya itu harus kuat, ya. Jadi memberi kesempatan. Ya. Apalagi kita ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyiapkan generasi Islami itu dengan program yang luar biasa. Di rumahnya sahabat Rasulullah yaitu Arqam bin Abil Arqam. Rumah Arqam bin Abil Arqam itulah yang dijadikan home base. Jadi dijadikan tempat perkaderan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Muhammadiyah itu mengikuti bagaimana Rasulullah menyiapkan generasi muda yang kuat itu. Ada Darul Arqam, ada Baitul Arqam. Kalau di sini bagaimana Baitul Arqamnya? Ya Baitul Arqam kita ya di sini, di masjid. Ya, bait itu artinya rumah, Darul juga rumah. Arqam itu nama sahabat Rasulullah yang rumahnya ditempati
untuk pengembangan, untuk melatih Rasulullah SAW agar imannya mantap, ibadahnya juga kuat, akhlaknya akhlakul karimah. Ya. Maka pemuda-pemuda mulai dari yang paling muda pada waktu itu ada Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu usianya berapa? 4 tahun. Ada Sa'id bin Sabit, ya, ada Al-Arqam, Arqam bin Abil Arqam, ya. Karena bapaknya tidak diketahui Abil Arqam. Ayahnya itu ya bapaknya Arqam itu. Masih muda-muda. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, kemudian yang sudah mulai dewasa agak tua sedikit itu ya Abu Bakar As-Siddiq. Disitulah ditempa, dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran mereka itu menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. 15 tahun yang akan datang, kita itu masuk pada tahun 2045. Disitulah ada generasi emas. Sementara sekarang Indonesia ini belum baik-baik. Ya, masih banyak hal-hal yang harus kita siapkan mulai sekarang, terutama generasi mudanya. Kalau kita lengah, tidak menyiapkan generasi muda yang kuat, bisa jadi Islam itu tinggal namanya saja. Na'udzubillahi min dzalik. Maka siapapun kita, termasuk generasi muda, itu juga harus khawatir jangan sampai menjadi generasi muda yang lemah, sakit-sakitan, ya, miskin, kemudian tidak cerdas, ya. Maka kita berharap nanti generasi muda yang muncul dalam proses perkaderan di masjid, karena masjid itu pusat perkaderan, pusat pengembangan untuk menyiapkan generasi muda yang tangguh ya di masjid. Nah, adik-adik harus sering ke masjid. Ada acara ya di masjid, pengajian di masjid, berbagi di masjid. Sehingga nanti akan tumbuh menjadi generasi Islami yang mantap. Ketika kita sudah menyiapkan generasi yang kuat, yang cerdas, yang handal, ketika kita nanti meninggalkan dunia yang fana ini, kita tetap mendapatkan pahala yang jariyah. Sama halnya dengan orang tua yang sudah menyiapkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, meskipun orang tuanya sudah meninggal, orang tuanya tetap mendapatkan pahala dari Allah, dari anak-anaknya yang soleh dan solihah. Termasuk yang di sini, generasi yang sepuh-sepuh juga akan mendapatkan pahala dari upaya menyiapkan pemuda-pemuda tangguh. Ketika meninggalkan dunia yang fana ini, tetap mendapatkan pahala yang luar biasa, pahala jariyah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita lebih bersemangat untuk menyiapkan diri menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh. Orang tuanya juga begitu bersemangat untuk menyiapkan anak-anak kita, anak-anak yang kuat, anak-anak yang Islami, yang nantinya akan bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang tuanya, untuk generasi tuanya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kekuatan lahir dan batin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, untuk membina anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian anak-anak kita juga diberi kekuatan untuk tetap bersemangat. Karena sekarang ini eranya era yang ya kalau kita lengah sedikit, sehingga mainan HP ya, apalagi liburnya lebih panjang. Kita orang tua harus benar-benar mendampingi, jangan sampai anak-anak kita itu lengah mainan HP, apalagi game online dan lain-lain, sehingga lupa sholatnya, lupa makannya. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah kalau generasi muda di sini tidak seperti itu. Dengan dampingan,
binaan, didikan dari kita semua. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.